Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Pemerintah Indonesia terus mempersiapkan pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai berkantor di IKN pada tahun 2028 mendatang. Orang nomor satu di Indonesia itu dijadwalkan mulai menggunakan Istana Garuda sebagai kantor resmi tepat saat HUT ke-83 RI pada 17 Agustus 2028 kelak. Meski begitu, aparatur sipil negara atau ASN akan lebih dulu berpindah ke IKN pada awal tahun 2025 mendatang. Dikutip dari Tribun News, Kementerian Pekerjaan Umum tengah mempersiapkan pemindahan ASN dari sekarang. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Diana Kusumastuti memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur di IKN berjalan sesuai rencana. Sidang etik terhadap anggota Polrestabes Semarang Aibda Robik Zainuddin di Mapolda Jawa Tengah Senin 9 Desember turut disaksikan oleh ayah korban Gama Rizkinata Oktavandi, Andi Prabowo. Andi mengaku sengaja datang untuk melihat sidang etik Aibda Robik secara langsung. Dalam persidangan tersebut, Andi untuk kali pertama bertemu dengan pelaku yang menewaskan sang putra. Andi berujar, ia menginginkan Robik menyampaikan permintaan maaf secara pribadi kepadanya dan keluarga. Meski nanti ada permintaan maaf tersebut, Andi mengaku sulit untuk menerimanya. Selain meminta Robik dipecat, Andi juga menuntut pencopotan terhadap Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar. Sebelumnya, pihak keluarga Gama berencana untuk melaporkan Kombes Irwan terkait dugaan pelanggaran etik. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Irwan yang menyebut Gama sebagai anggota gangster dan melakukan penyerangan ke polisi. Langkah ini akan dilakukan oleh pihak keluarga menunggu proses etik terhadap Robik. Ya, manusiawi ya Mbak, jengkel itu Dicimpal lebih keras Pak? manusiawi Mbak. Kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya Mbak ya. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robik saat bertemu? Tidak ada Mbak. Tidak ada sama sekali. Dia tidak ngomong sesuatu ke Bapak? Tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi, tanggapannya terhadap putusan tadi? Puas Mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan kepada tersangka. Saya sangat senang. Harapannya tadi kan mengajukan banding ya Pak, harapannya ditolak ya Pak ya banding yang diajukan? Harapannya ditolak. Siap, Mas. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung atau Agus T-Rex meminta kasus pelecehan seksual diselesaikan secara damai. Agus Buntung meminta damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas.
Dia mengaku ingin melalui jalur damai. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. Namun dia masih belum mau mengakui perbuatannya. Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengatakan bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan Agus Buntung menjadi tahanan rutan. Pria tanpa tangan itu masih dalam status tahanan rumah. Berdasarkan informasi dari Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB, jumlah korban IWAS alias Agus bertambah menjadi 15 orang. Bahkan salah satunya ada yang masih anak-anak. Viral video di media sosial yang mengungkapkan silsilah keluarga Gus Miftah. Adapun pengakuan itu disampaikan sosok pria yang mengaku sebagai adik Gus Miftah. Ia mengaku bahwa Gus Miftah dan dirinya bukanlah anak dari seorang kiai. Dikutip dari tribunnews.com, adik Gus Miftah itu bernama Miftahul Khairon atau Tajib. Ia mengaku merupakan adik dari Gus Miftah. Namun Tajib berkelakar jika Gus Miftah masih mau mengakuinya. Tajib mengatakan Gus Miftah merupakan kakak kandungnya yang nomor 3. Lantas ia mengaku berasal dari keluarga sederhana dari Jawa yang bertransmigrasi ke Lampung. Tajib mengatakan sang ayah merupakan seorang petani dan ibu berdagang sayur di pasar. Ia menyebut Gus Miftah sejak kecil dititipkan orang tua belajar di pesantren Bustanul Ulum. Diakuinya Miftah merupakan sosok yang pendiam, tidak merokok dan minuman keras. Sebaliknya Tajib mengenal Miftah sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi. Namun memang ia dan Gus Miftah jarang berkomunikasi. Tajib juga mengatakan kondisi ekonomi keluarga saudara-saudaranya tak seberuntung Gus Miftah. Dari Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini sendirinya asal dari mana mas? Aslinya dulu kelahirannya? Aslinya Jabung. Jabung mas ya? Jabung. Jabungnya lebih tepatnya daerah mana mas? Daerah dulu masih Adirejo, sekarang Adiluhur. Adiluhur. Sekarang Adiluhur. Sebelum pemecahan toh. Kalau dulu kan masih Adirejo. Tadi katanya dari keluarga yang sederhana ya? Ya memang sangat sederhana mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang tua kan. Memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya. Ibaratnya ngomong makan aja kan susah dulu zaman dulu itu kan. Bapak ibu dulu kerja apa mas? Ya petani. Petani Bapak sawah. tani, sawah, bapak mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anatoha, Lampung Tengah. Terus di pondok pesantren Bustanul Ulum. Setelah lulus baru Gus Miftah. Di sana lulus SD, ya keluar dari Jabung itu lulus SD. Jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana di Bustanul Ulum. Terus terakhir ke Jawa? Terakhir ke Jawa dia lulusan tahun berapa ya aliyahnya itu kalau nggak salah 99 atau 98 gitu loh. Dia lulusnya dari aliyah Jaya Sakti itu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum itu di bawah pimpinannya Bapak Haji Sudi. Pasukan darat Israel mengerahkan tank ke wilayah Suriah untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir.
Tank memasuki Suriah di tengah kabar pasukan oposisi menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Tank-tank Zionis memasuki perbatasan demilitarisasi pada Minggu 8 Desember. Pasukan Israel mulai merengsek di desa Kunaitra, Suriah Selatan. Belum diketahui pasti apa alasan tank-tank Israel bergerak maju menuju pedesaan. Sumber lokal mengatakan bahwa posisi tank Israel kini berada di 20 km dari Damaskus. Pasukan Israel telah menduduki beberapa kota dan desa di selatan Damaskus. Dilaporkan militer Israel juga mendirikan pos pemeriksaan di sana. Langkah Israel ini tanpa ada perlawanan dari pasukan oposisi Suriah. Dalam waktu bersamaan, jet tempur Israel gencar menghancurkan kemampuan Angkatan Udara Suriah. Dalam waktu kurang dari 2 hari, hampir 300 serangan menargetkan Suriah. Sampai Selasa malam, pendudukan Israel terus menyerang Suriah, terutama menargetkan kemampuan militer negara itu.